Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Dari sekian peserta yang rumahnya paling jauh mana? Jangan ngaku-ngaku. Apa? Aslinya Ngargioyoso itu mana? Oh, Tawangmangu no. Berarti ini dari Tawangmangu tadi. Bukan di sini lagi. Lah kok bisa saya ngisi di situ? Besok? Oh, aslinya situ. Oh, transitnya. Ya, Kemuning ya. Ya, lumayan. Ada yang lumayan jauh selain Kemuning? Baik. Pelupuh. Ya, lumayan juga sih Pelupuh. Yang bisa ngukur jauhnya Pelupuh ya cuma Pak Sis. Ya, tiap hari ke Pelupuh. Baik. Hari ini kajian kita membahas seputar pengalaman saya di majelis taklim mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan itu kontroversi, ada pertanyaan itu aneh, ada pertanyaan itu nganyelke. Contoh, ada pertanyaan bagaimana cara astronot menentukan waktu sholat tahajud di luar angkasa. Saya tanya kepada yang bersangkutan, Anda astronot? Bukan, ternyata. Ada astronot yang pernah punya problem seperti itu? Ya saya nggak tahu. Ya sudah selesai, nggak usah dibahas. Lebih baik Anda rajin tahajud tiap malam. Ada juga pertanyaan, apa hukum seorang wanita ikut berjihad dengan cara pura-pura jadi pelacur? Ada apa ini? Jadi ada seorang wanita pura-pura jadi pelacur, pakai pakaian seronok, menggoda serdadu kafir. Berhasil digoda, masuk ke kamar, belati yang sudah dia siapkan ditusuk ke ulu hatinya. Akhirnya si kafir mati. Boleh tidak wanita berjihad dengan cara seperti ini? Nah, saya tanya, itu terjadi di mana? Ya siapa tahu ada, ya gak bisa. Jadi pertanyaan sesuatu yang belum real terjadi itu tidak boleh ditanyakan. Jadi bertanyalah sesuatu yang real betul-betul terjadi. Nah, ada dua pertanyaan yang bagi saya cukup menguras energi untuk memberi jawaban. Ini pertanyaan ketika momen-momen menjelang Hari Raya Idul Adha. Coba pertanyaan pertama. Mana yang lebih penting? Berkorban atau uangnya untuk mengentaskan kemiskinan? Oh, ini kan keren sebenarnya. Ya daripada duit untuk beli kambing, coba kalau sekian masyarakat di Masaran mengurungkan niat untuk berkorban, duitnya dikumpulkan untuk mengentaskan kemiskinan. Apa ini tidak lebih keren? Mana yang lebih penting, berkorban atau uangnya untuk mengentaskan kemiskinan? Dua, mana yang lebih utama, menunaikan haji yang menghabiskan dana tidak sedikit, sekarang kalau tidak salah 60-an juta, atau duit sekian 60 juta dari sekian jamaah haji, udah gak usah haji, dananya digunakan untuk membiayai anak-anak putus sekolah. Pertanyaan ketiga,
mana yang lebih afdol? Tawaf mengelilingi Ka'bah dalam rangka haji atau umrah, atau tawaf berkeliling mencari orang yang kelaparan? Wah, mantap ini pertanyaan. Mana yang lebih baik? Sesuap nasi untuk orang lapar atau uang digunakan untuk pembangunan masjid? Masya Allah, ini pertanyaan super menurut saya. 4 pertanyaan ini diajukan ke saya, akhirnya coba saya pelajari. Akhirnya alhamdulillah saya tidak terpancing dengan pertanyaan ini. Mungkin ada bapak-bapak, oh iya ya, mendingan gak usah berkorban, toh ujung-ujungnya sekedar makan daging kambing. Coba kalau seluruh Indonesia tahun ini tidak ada acara membeli hewan korban, kumpulkan uangnya, berikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga anak-anak putus sekolah bisa sekolah. Baik, kita akan komentari pertanyaan ini dengan kalimatu haqqin yuradu bihil batilu. Kalimatnya kelihatannya hak, benar, masuk akal, tapi saya curiga tujuannya adalah menyebarkan kebatilan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi pertanyaan ini sebenarnya menggiring opini. Oh, ternyata haji itu sebenarnya nggak penting. Mendingan buat orang miskin, itu jelas lebih penting, lebih terasa manfaatnya. Akhirnya umat Islam meremehkan berkorban. Akhirnya umat Islam tidak peduli kalau masjid itu harus berdiri. Ngurusi anak-anak putus sekolah jauh lebih mendatangkan manfaat. Inilah yang disebut dengan kalimatu haqqin yuradu bihil batil. Kalimat-kalimat, pertanyaan-pertanyaan ini kelihatannya benar, tapi sebenarnya ini provokasi menyebarkan kebatilan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini komentar pertama. Baik, baru kita jawab secara terperinci. Yang pertama, haji dan berkorban adalah syiar Islam. Kalau ada pertanyaan, syiar Islam itu apa? Syiar Islam adalah ibadah yang menyebabkan umat Islam berkumpul di satu tempat sehingga terlihat bahwa itulah kehidupan kaum muslimin. Contohnya apa? Sholat Jumat, contohnya majlis taklim, contohnya sholat tarawih berjamaah, kumpulnya umat Islam di tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji. Itu namanya syiar. Baik, coba kita lihat firman Allah, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj ayat 23. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti mengagung-agungkan, merayakan Idul Adha dengan cara sholat Id dan berkorban, termasuk berkumpulnya di tanah suci, itu sesungguhnya berasal dari ketakwaan hati. Berarti haji harus tetap berlangsung, korban harus tetap diadakan. Masalah kedua, coba saya bertanya, orang miskin zaman Rasulullah sudah ada atau belum ada? Sudah ada ya. Berarti problem ngurusi orang miskin itu sudah diurusi oleh Rasulullah. Maka di sini orang miskin sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW.
dan tidak ada ceritanya oleh Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk tahun ini nggak usah haji. Ini orang-orang miskin kasihan, lebih baik dana untuk haji berikan kepada orang-orang kelaparan. Nggak ada ceritanya. Haji tetap berangkat, orang miskin tetap disantuni. Nggak bisa satu ditunaikan, yang lain harus diliburkan. Tetap yang haji tetap haji, yang membeli hewan korban tetap iuran onta, iuran sapi, ada yang membeli kambing. Sementara orang miskin diatasi dengan dana zakat, karena 8 asnaf, nomor urut pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. C. Kita husnudon, orang yang menunaikan haji dan berkorban pasti memiliki empati kepada orang miskin. Bapak-bapak yang berkorban tahun kemarin, duit keluar kira-kira 3 juta. Ada tidak dari sekian uang yang Bapak miliki, ada pos untuk orang miskin pernah Bapak berikan? Kan pasti pernah. Jadi saya tetap mengeluarkan uang untuk berkorban, tapi duit yang saya miliki juga dinikmati oleh orang miskin. Nah, yang keempat, jawaban keempat, saya suudon, orang yang melontarkan pertanyaan di atas, kelihatannya pertanyaannya keren, jangan-jangan mereka belum pernah haji, belum pernah berkorban, dan tidak memiliki empati kepada orang miskin. Senangnya kritis, seolah-olah ilmiah, tapi ujung-ujungnya ingin mematikan syariat Islam. Nah, akhirnya karena tadi pertanyaan-pertanyaan di atas kelihatannya keren, coba saya bikin pertanyaan. Pertama, maaf kepada yang masih merokok, mana yang lebih utama, merokok atau berhenti merokok lalu uangnya diberikan kepada anak yatim? Ini kan lebih keren daripada mana yang lebih baik, berkorban atau duitnya untuk mengentaskan kemiskinan. Itu kan kurang ajar. Mendingan bidik orang yang merokok, jangan membidik orang yang mau membeli hewan korban. 2, mana yang lebih afdol, menikah di gedung super mewah atau mencari gedung bagus dengan biaya wajar, lalu uang sisa dialokasikan untuk diberikan kepada orang miskin? Nah, ini bagus, harusnya begitu pertanyaannya. 3, mana yang lebih baik, kuliner, berarti jajan kan Pak, kuliner, makan di luar, jajan yang ya misalnya kuliner di mana, di resto atau sate Pak Manto Solo, kadoan ya Pak ya. Ya, itu jajan. Kalau di tempat saya di Bekasi, di Bandar Jakarta, saya, istri, anak saya 3 orang, begitu selesai makan 700.000. Wah Allah, enak jadi enak. Nah, memang enak luar biasa, masakannya, ikannya semuanya seger, penyajiannya luar biasa. Tapi kok ujung-ujungnya enak. Kuliner atau makan di rumah lalu uangnya diberikan kepada orang miskin yang sudah tidak memiliki persediaan beras. Harusnya begitu. 4, mana yang lebih urgen, membeli baju baru untuk lebaran atau menundanya lalu membeli baju baru untuk tetangga yang mengenakan pakaian yang sudah usang? Baik, ini contoh kasus pertama, syubhat. Jadi bapak-bapak, hati-hati kalau ada orang-orang jaringan Islam liberal
yang kritis, suka melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang disebut di atas. Baik, akhirnya saya dapat pertanyaan lagi. Mana yang lebih afdol, Nabi Adam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya tanya kepada orang itu, loh kenapa ini dipermasalahkan? Jawabannya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kami firmankan kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Berarti Nabi Adam pernah mendapatkan sujud dari para malaikat. Yang sujud itu tidak pernah dilakukan oleh para malaikat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan demikian Nabi Adam lebih mulia daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik, kita bahas. Pertanyaan ini saya renungkan, akhirnya saya berikan 4 jawaban. Jawaban pertama, para nabi memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kalau nanti bapak-bapak mendapatkan pertanyaan ini, Adam dengan Rasulullah mana yang lebih mulia? Karena Adam pernah mendapatkan sujud dari malaikat yang itu tidak didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban pertama, seluruh nabi itu memiliki kelebihan masing-masing. Mana dalilnya? Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan Allah berikan kelebihan pada para rasul itu sesuai dengan zamannya. Nabi Musa wajar mukjizatnya adalah tongkat, karena harus melawan tukang sihir Fir'aun, dan tongkat itu harus dimiliki oleh Musa untuk menghindarkan diri dari kejaran Fir'aun ketika laut dipukul tersibak menjadi 2 hingga Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel selamat bisa lari. Kemudian Nabi Sulaiman wajar kalau diberi keutamaan bisa ngomong dengan binatang. Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpi. Kemudian Nabi Musa telinganya pernah mendengar suara Allah secara jelas, maka wa kallamallahu Musa taklima, Musa pernah berbicara langsung dengan Allah. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah, tidak bisa kita mengatakan Yusuf nabi paling mulia, kenapa pintar mentakwil mimpi? Oh, gak bisa. Jangan karena keunggulan Yusuf bisa mentakwil mimpi, akhirnya Yusuf dianggap lebih mulia daripada Nabi Sulaiman. Jangan juga mengatakan Isa lebih mulia daripada nabi manapun, karena Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit. Dan perlu diketahui, mukjizat para nabi itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Kenapa Nabi Isa diberi kemampuan bisa menyembuhkan penyakit? Karena orang-orang Bani Israel saat itu sedang membanggakan dunia kedokteran. Datanglah Nabi Isa, ternyata penyakit-penyakit rumit bisa selesai oleh Nabi
Isa begitu mudah tanpa harus minum obat. Baik, jawaban kedua. Kelebihan para nabi juga dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak buka, cari kelebihan para nabi, ternyata kelebihan itu banyak dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Yusuf pandai mentakwil mimpi. Bagaimana dengan Rasulullah? Sallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ghadat falamma sallama aqbala biwajhihi alaina. Kami selesai sholat subuh bersama Rasulullah. Begitu mengucapkan salam, beliau duduk menghadapkan wajahnya ke arah kami. Tiba-tiba beliau bertanya, hal fikum janazatun attabi'uha? Coba cek ada tidak yang meninggal biar aku ikut mengurusi jenazahnya. Hal fikum maridun fa'uduhu? Ada tidak jamaah yang sakit? Aku akan menengoknya. Hal minkum man ra'a ru'yan yakussuha alaina? Yang tadi malam mimpi, maju ceritakan, aku takwilkan mimpi-mimpi kalian. Oh, berarti kemampuan Yusuf dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, Nabi Isa, ubri'ul akmaha wal abrasa, bisa menyembuhkan penyakit. Maka Nabi Isa diberi gelar Al-Masih. Kenapa ada kata-kata Al-Masih? Karena kalau kita buka kamus bahasa Arab, terjemahan Al-Masih adalah mengusap. Jadi ini namanya masih. Ada sesuatu yang saya usap. Kenapa disebut Al-Masih? Innahu la yamsahu ala da'ahatin illa baro'a. Disebut Al-Masih karena kalau ada pasien datang yang sakit, diusap dengan tangannya, tiba-tiba langsung sembuh. Dari situlah kata-kata Al-Masih disematkan pada nama Isa. Baik, nah sekarang Rasulullah bisa tidak? Buka kitab hadis, bertebaran riwayat Rasulullah bisa menyembuhkan penyakit para sahabat. Contoh, ketika beliau siap memberangkatkan pasukan ke Khaybar, beliau bertanya, Ali mana? Ya Rasulullah, huwa yastaki ainaihi. Kedua matanya bengkak, tidak bisa melihat. Bawa kemari. Fabasuqa fabaro'a ka'allam yakun bihi wajaun. Dioles itu kedua mata Ali dengan ludah beliau, tiba-tiba sembuh seolah-olah belum ada penyakit sebelumnya. Berarti yang dimiliki oleh Nabi Isa dimiliki juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan binatang. Oh, Rasulullah lebih hebat lagi. Rasulullah bisa ngomong dengan gunung Uhud. Naik gunung Uhud, tiba-tiba gunung bergoyang. Beliau bersabda, ya Uhud uthbut fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Uhud, diam kamu. Di atasmu ada nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq, dan ada dua orang yang nanti akan mati syahid. Maksudnya Umar dan Utsman. Rasulullah ngomong dengan gunung Uhud. Kemudian inna bimakkata hajarun la yusallimu alaina. Kalau saya dulu di kota Mekah banyak bebatuan, kalau saya lewat mereka pada mengucapkan salam kepadaku dan aku jawab salam untuk mereka. Berarti Rasulullah berdialog dengan batu. Termasuk di kitab Riyadhus Shalihin, beliau ngobrol dengan onta. Beliau bertanya, man rabbu hadzal jamal, siapa yang punya onta ini? Saya ya Rasulullah. Sini. Onta tadi nangis, melaporkan disuruh kerja tapi belum diberi makan. Berarti Rasulullah bisa ngobrol dengan onta.
Bahkan di Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba seekor sapi lewat, ditunggangi pemiliknya. Tiba-tiba sapi ngomong, "Inni lam ukhlaq lihada, innama khuliqtu lil hirasati." Saya diciptakan bukan untuk ditunggangi, saya diciptakan untuk membajak sawah. Jangankan Rasulullah, Abu Bakar, Umar langsung subhanallah al-baqaratu tatakallam, maha suci Allah, ternyata sapi bisa ngomong. Berarti Rasulullah juga tahu bahasa sapi. Jangankan si sapi, Abu Bakar dan Umar saja mendengar dan tahu apa yang diucapkan oleh sapi. Jadi jawaban kedua, kelebihan para nabi juga dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, baru jawaban inti. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih mulia, Adam atau Rasulullah, karena Adam pernah mendapatkan sujud dari malaikat, jawabannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna ala nabi, bersolawat untuk nabi, ya ayyuhalladzina amanu, oleh karena itu wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berikan solawat dan salam kepada beliau. Inilah satu-satunya ayat yang ya ayyuhalladzina amanu bukan di awal ayat tapi di tengah-tengah. Silakan Bapak buka Quran, ya ayyuhalladzina amanu selalu di depan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi uhillat lakum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Cuma ayat ini saja, ya ayyuhalladzina amanu, tidak di awal ayat, tapi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, kita kupas ayat ini. Ternyata peserta yang memberikan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3. 1 Allah, 2 malaikat, 3 orang beriman. Sementara yang sujud kepada Adam cuma 1, yaitu para malaikat. Keren mana? Ya keren Rasulullah. Gak ada ceritanya Allah sujud kepada Adam, gak ada ceritanya orang-orang disuruh sujud kepada Adam. Yang sujud kepada Adam cuma 1, yaitu para malaikat. Tapi yang memberikan salat kepada beliau Allah, malaikat, dan orang beriman. Kemudian kita lihat kata yusalluna. Yang pernah nyantri pasti tahu yusalluna adalah kata kerja bentuk fi'lun mudhari'un. Kata kerja bentuk present continuous. Fi'lun mudhari' itu memiliki ganda, mungkin present continuous, mungkin future. Understand future? Future itu future, ya future. Baik.
Kalau present continuous cirinya apa Mas? Present continuous cirinya verb plus ing ya. Jadi kalau ada verb plus ing, kata kerja ada ingnya, itu berarti present continuous. Lionel Messi itu playing football. Jadi memang tiap hari kerjaannya main bola. Baik. Nah, berarti sholawat dari Allah, malaikat dan orang beriman untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, kemarin, hari ini, besok, tahun yang akan datang sampai hari kiamat, tetap terus menerus beliau mendapatkan sholawat. Berbeda dengan sujud dari malaikat kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kata kerja bentuk fi'lun madi, kata kerja bentuk past tense. Berarti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu cuma sekali dulu, sekarang udah nggak ada lagi ceritanya. Dari sini berarti siapa yang lebih mulia? Hasilnya tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih agung, lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam. Bahkan bapak-bapak wajib sepakat tidak ada nama yang setiap hari disebut-sebut lebih banyak melebihi nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saat adzan, iqamat, duduk atahiyat, khatib, penceramah, tidak lupa innal hamdalillah, ada syahadat dan sholawat. Mayit diturunkan ke liang lahat, membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Ketika di alam kubur sukses bisa menjawab siapa Tuhanmu, maka pertanyaan kedua adalah siapa nabimu, menggema Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzah. Dari sini Rasulullah tetap manusia paling mulia, sehingga beliau bersabda, ana sayyidu annas yaumal qiyamati la fakhru. Aku adalah manusia paling mulia nanti pada hari kiamat, bukan bertujuan untuk membanggakan diri, tapi kenyataannya memang beliau orang yang paling mulia. Baik, selesai. Itulah beberapa contoh syubhat pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya dapatkan di majelis-majelis taklim. Tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan serupa yang aneh-aneh, yang nganyelke, silahkan sampaikan di majelis ini. Siapa tahu ini bagi saya ilmu baru untuk saya kaji di tempat lain. Baik, selesai. Ada pertanyaan? Pak Sigit, biasanya ada pertanyaan? Belum ada problem? Ya. Oh belum Pak Sigit, belum ada problem hari ini. Yang di luar juga boleh bertanya. Maaf, ini yang dalam masih muat tidak? Masih muat kan? Nah, yang di luar ini dalam rangka apa ini? Biar cepat ngambil makanan atau karena dingin? Kelihatannya karena dingin. Ya kalau karena dingin silahkan di luar, gak apa-apa. Baik. Oh, Mas Effendi silahkan. Wah, inilah yang insya Allah akan saya jadikan materi. Ya, karena pertanyaan Mas Pendi, coba kita bahas sekilas fikih sholawat. Kira-kira hari apa nih ini? Coba hari Ahad saya bahas sholawat ya. Berarti tidak hari ini Mas Pendi. Semoga hari Ahad bapak-bapak bisa hadir. Kita akan membahas fikih sholawat secara singkat biar
kita tahu dan bagaimana cara sholawat yang benar. Baik, berarti pertanyaan belum bisa saya jawab hari ini, saya tunda. Pertanyaan kedua, silakan. Pak Kis sama Pak Sis, bedanya apa? Pak Kis mau bertanya, Pak Sis juga mau bertanya. Udah Pak Sis dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hubungannya dengan materi tadi. Kalau tadi ada yang bertanya mana yang lebih, mana yang lebih, ini juga mana yang lebih afdal atau mana yang lebih berkualitas Pak Ustadz antara sujud dengan salam. Maksudnya itu Sujud dengan sujud ada kan sujud ketika sholat. enggak, maksudnya begini, ada kan malaikat kan sujud pada azan. Ya. Artinya kan kata sujud yang diambil. Terus kalau Rasulullah diberi salam oleh Allah, malaikat dan umat iman, kan salam. Ya. Jadi kata sujud dan kata salam. Oh, mana yang lebih? Nah, kalau Adam kan diberi sujud oleh malaikat, Ya. Rasulullah diberi salam oleh Allah, malaikat dan umat iman. Artinya kalau Rasulullah kan tidak diberi sujud, Ya. tapi Adam tidak diberi salam juga. Ya. Oh, ya. Baik. Dari sini tetap ujung-ujungnya Rasulullah lebih mulia. Kenapa? Sujud dari satu makhluk kepada makhluk yang lain, begitu Rasulullah diutus langsung dihapus. Tidak ada ceritanya lagi ada manusia, ada makhluk bersujud kepada makhluk lain. Sampai Rasulullah pun bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya sujud dari manusia ke manusia yang lain masih diperbolehkan padahal sudah tidak boleh, maka pasti aku akan wajibkan wanita sujud di depan suaminya. Kan tidak boleh. Berarti sudah selesai. Nah, sujud dari malaikat kepada Adam. Akhirnya umat-umat terdahulu itu disyariatkan kalau ingin memuliakan orang lain itu syariatnya sujud di depan orang itu. Seperti Yusuf contohnya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, tadi malam aku bermimpi ada 11 bintang, ada 1 matahari dan 1 bulan bersujud kepada aku. Berapa rentang waktu dari mimpi sampai kenyataan dihitung oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 30 tahun. Sehingga di ayat ke-98-nya, falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi wa kharru lahu sujjada. Ketika bapak, ibu, saudara masuk istana disambut oleh Yusuf, maka Yusuf mempersilahkan ayah dan ibunya duduk di singgasana sementara Yusuf berdiri. Inilah akhlak anak. Betul dia raja, dia presiden, tapi ketemu orang tua tetap dia bapak dan ibuku, maka yang berhak untuk duduk di singgasana bukan Yusuf tapi bapak dan ibunya. Wa kharru lahu sujada, tiba-tiba seisi ruangan sujud kepada Yusuf, maka Yusuf berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayah, inilah takwil mimpi saya masih kecil. Hari ini kalian semuanya sujud kepada aku. Nah, jadi sujud dari satu orang kepada orang lain untuk umat terdahulu rel ada. Tapi begitu Rasulullah diutus sudah tidak ada lagi. Tapi kalau salam, salawat tetap ada. Berarti sujud itu sudah expired. Sujudnya hanya kepada Allah. Akhirnya sujud kita sujud saat sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kan ada sujud itu ada 4. Sujud saat sholat 2, sujud tilawah berarti ketemu ayat
wa idza quri'al qur'anu la yasjudun, atau kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu sujud tilawah. Kemudian sujud sahwi, semoga bapak-bapak jangan sering-sering sujud sahwi, berarti orang ini bingungan. Yang keempat baru sujud syukur, hanya khusus nikmat besar spesial jarang terjadi. Jadi sujud syukur bukan nikmat kecil, bukan nikmat harian, tapi hanya nikmat yang jarang-jarang terjadi. Baik, sekarang gantian Pak Kis, silakan Pak. Bisa pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz. Ya. Pertanyaan saya, maaf kedua dari tema Ustaz. Ya. Sering disampaikan para Ustaz, tadi sudah disampaikan di khutbah Jumat, kalau Ramadan tiba, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan berburu. Nah ini Ustaz, pertanyaannya, setan ini dari golongan manusia atau dari golongan jin Ustaz? Karena di bulan Ramadan ini juga masih manusia Yang gemblelengan masih. Oh gitu ya. Nah, terus yang kedua, kalau setan ini dari golongan jin kan, menurut pengakuan indigo ya, orang yang bisa melihat makhluk itu, ternyata setan-setan ini masih berkeliaran Ustaz. Nah, bagaimana? Oh baik. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita buka tafsir para ulama. Kenapa di bulan Ramadan masih ada orang kesurupan, masih ada perbuatan maksiat? Baik, tafsir pertama dari para ulama, yang dimaksud dibelenggu, tetap dibelenggu, karena dibelenggu efek untuk menggoda sudah berkurang. Tetap menggoda, tapi karena terbelenggu akhirnya apa? Aksi mereka terbatasi. Maka bapak-bapak alhamdulillah di bulan Ramadan rem untuk melakukan dosa itu relatif apa? Lebih pakem. Coba rasakan di luar Ramadan. Oh pasti beda. Ibu-ibu yang suka ngerumpi di Cibitung Bekasi, yang suka ngerumpi, itu begitu Ramadan nanti aja dulu, nanti pada Syawal janjian ngerumpinya. Pokoknya ini sasi poso, jangan ngomongin orang lain. Berarti kan efeknya relatif lebih bagus. Nah kemudian tafsir kedua, terbelenggu dan betul-betul tidak efektif ditujukan kepada mukmin yang betul-betul menunaikan ibadah Ramadan, tenanan dengan bulan Ramadan, insya Allah tidak akan terkena efek. Tapi kalau saumnya sak-sae atau malah belas tidak puasa, tetap setan begitu mudah menggoda manusia. Itulah yang saya dapatkan di beberapa kitab. Baik, ada pertanyaan ketiga, silakan Pak Rosid. Harusnya pas kita ketemu di mana gitu Pak Rosid, tapi gak apa-apa, silahkan, ini penting untuk yang lain. Langsung aja. Ya. Tentang sholawat, saya kadang-kadang sering sholawat itu kan, ya tapi ya Muhammad itu kan itu sholat karangan atau sholat dari Nabi. Nah kemarin saya di sholat atau besar yang juga gitu. Karena saya nggak punya ilmunya ya. Ya. Itu hukumnya gimana? Jadi gini, kalau ada sholawat, ya Rasulullah, ada kata-kata ya Rasulullah, berarti kita sedang memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sementara Rasulullah sudah wafat. Di satu hadis Rasulullah diingatkan oleh Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak mungkin akan tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal dunia. Yang terjadi pada umat Rasulullah, Rasulullah tidak tahu. Nah, salawat-salawat yang seperti itu semuanya dikarang. Maka kalau Bapak mau bersolawat, kaedahnya wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk itu tetap petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada orang ingin beristighfar memohon ampun kepada Allah, sementara lafaz-lafaz istighfar sudah diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini kan hadisnya jelas. Tapi ada yang beristighfar astagfirullah rabbal baraya, malah dinyanyikan lagi. Mau beristighfar dinyanyikan, diiringi dengan musik. Itu karangan semuanya. Atau ilahi lastulil firdausi ahla, Tuhanku masuk surga firdaus gak pantas saya, wala aqwa ala naril jahimi, tapi kalau disuruh masuk neraka jahim, wala aqwa, saya tidak kuat. Fahabli taubatan waghfir dunubi, maka terima tobatku, ampuni dosaku. Fa innaka ghafirudz dzanbil adimi, karena engkaulah maha menerima tobat hamba-hambamu. Ini dikarang. Ya lebih bagus astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau yang sering dibaca oleh Rasulullah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sampai Abdullah bin Umar berkata, kunna na'udduha inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah. Aku hitung-hitung sekali duduk beliau baca itu 100 kali. Nah, termasuk sholawat. Gunakan sholawat-sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah nanti edisi sholawat akan kita bahas. Baik, ada yang lain? Ya, silakan yang depan. Suara kalau menggelegar langsung, silakan. Tanpa mic juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kenapa kalau Ustaz tadi baca sholat gitu ya, terus saya itu merasa kayak ini merinding, kayak bergetar di kaki, semua gitu Ustaz. Kapan merindingnya? Tadi kalau Ustaz baca sholat di akhirnya itu. Oh, innallaha wa malaikatahu. Tadi terus itu di setiap ada doa terus semua itu mesti merasa kayak merinding gitu Ustaz. Ya bagus. Daripada tenang aja nggak ada reaksi. Kenapa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin itu kalau Allah disebut langsung bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Terus? Mesti setiap ada itu sholat itu mesti gitu di tadi kan ikut di majelis taklim itu juga kalau itu juga. Ya bagus. Pokoknya kalau ada reaksi seperti itu bagus. Tapi kalau ada yang membaca Quran angop, nah itu harus di ruqyah. Itu pasti kena gangguan jin. Setiap ada baca Quran langsung ngantuk, itu berarti bermasalah. Selesai. Alhamdulillah. Baik, yang belakang kelihatannya masih ada. Pojok. Oh, ini dulu gak apa-apa. Sambil mic-nya ke belakang, silakan dibawa ke belakang.
Kuota masih 3. Oh, yang di luar ada yang tunjuk jari. Seandainya masuk lebih bagus. Ya. Oh, anaknya Pak Sis. Putranya Pak Sis ternyata. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini tak pertanyaannya. Mengapa? Sesuai dengan materi tadi. Mengapa kalau orang muslim itu menyembelih dengan menyebut asma Allah, menyebut basmalah itu dengan menyebut basmalah itu halal, ya halal. Tapi kenapa hewan itu mati dengan sendirinya? Itu kan secara logika itu kan yang membutuhkan Allah. Ya. Kenapa malah haram? Ya. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Itulah pelajaran kemarin. Jadi Abu Jahal kan diprovokasi setan. Tanya itu Muhammad. Ini ada kambing, teksak mati sendiri, yang membunuh siapa? Allah. Kambing yang kedua apa? Disembelih oleh Muhammad, baca bismillah. Berarti faktor pelaku itu Muhammad. Kok yang membuat mati Muhammad halal, kalau yang membuat mati Allah langsung kenapa haram? Kalau mengikuti alur itu, innakum la musyrikun, kalian termasuk orang-orang musyrik. Jadi jangan ikut alur logika orang kafir. Ya sudah, gitu aja. Jadi jangan mudah dibikin bingung dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Seperti ada anak mahasiswa, pertanyaannya keren, di mana letak keadilan Allah? Kenapa yang dijamin keasliannya cuma Quran, Zabur, Taurat, Injil, kenapa tidak dijamin? Saya gantian bertanya, Anda yakin Allah itu maha adil? Bingung dia. Kalau dia menjawab Allah tidak adil, kan kafir. Akhirnya ya saya yakin Allah itu maha adil. Ya sudah, selesai, nggak usah nanya di mana letak keadilan Allah, kurang kerjaan. Gitu. Jadi kalau berdebat itu sebenarnya mudah, karena dulu di pesantren kita diajari pelajaran kaidah usul fikih. Usul fikih itu melatih santri untuk bisa berdebat, tapi debatnya pakai logika Quran dan hadis, gaya berpikir Rasulullah, gaya logikanya para sahabat. Daripada belajar filsafat, apapun dibahas. Jadi kalau berdebat gaya usul fikih itu akan menyebabkan kita hanya mau berdebat sesuatu yang tidak tercantum dalam ayat dan hadis. Kalau ayat dan hadis sudah ada, ya sudah, tidak usah dibahas lagi. Baik, tersisa 2. Belakang ada tersisa 2. Silahkan. Ya, terima kasih Ustaz. Ini satu pertanyaan saja yang pertama terkait dengan sholat Ya. batal. Sholat batal. Ya. Itu istilah batal itu apakah harus wudhu ulang atau gimana? Misalnya gini. Batalnya kenapa? Orang ngentut jelas. Ngentut. Sekarang kalau sudah musik sholat terus ngajak anak atau gimana, terus anaknya nangis, nah itu terus ditinggal, itu apa sih, termasuk sholatnya batal atau harus nanti mengulang wudhu lagi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik. Jadi kalau pakai hadis, inni uridu sholah wa uridu itolataha fa asma'u buka as-sabiyyi lima a'lamu min siddati wajdi ummihi. Saya berniat memimpin sholat, berniat membaca surat panjang. Tiba-tiba terdengar suara tangis bayi. Aku pun persingkat bacaanku karena aku tahu betapa gundah gulananya sang ibu terhadap anaknya. Jadi kalau ada anak nangis, rewel, imam yang paham jangan membaca surat yang panjang, segera dipangkas demi kemaslahatan si ibu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, anak nangis, kalau bisa diatasi dengan cara digendong, berarti tidak usah dibatalkan. Jadi jangan dibatalkan. Kalau dengan diraih, digendong, ternyata anak diam, berarti tidak usah dibatalkan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli wa huwa hamilu umamata.
Rasulullah itu dulu sering sholat memimpin kami sambil menggendong Umamah cucu beliau. Jadi begitu. Terkecuali kalau situasinya emergensi yang menyebabkan kita harus membatalkan sholat demi menyelamatkan si anak. Baik, ada yang lain? Terakhir, ya. Nah sekarang kalau menyelamatkan anak akhirnya batal, ketika menyelamatkan anak ngentut tidak? Nah, tidak, ya sudah, berarti yang diulangi sholatnya. Ya, tidak usah wudhu lagi. Silahkan yang belakang. Nah ini anak mahasiswa ini, kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum? Jadi karena anak muda zaman sekarang kan mengantisipasi oleh perkiraan ekonomi Indonesia yang kedepannya mungkin terjadi resesi dan rupiah itu mulai melemah untuk beberapa tahun ke depan. Nah, banyak kasus anak muda itu sekarang ini menginginkan menjaga ekonomi atau harta mereka dengan upaya investasi reksadana, obligasi dan membeli emas supaya nilai dari mata uang itu tidak turun. Lalu tidak banyak juga yang dengan cara trading atau jual beli mata uang, yang dimana contoh saya beli dinar Kuwait, lalu ketika Wah, apa itu? Saya nggak tahu apa. Oh, dinar Kuwait. ya, jual beli kan memanfaatkan nilai dari suatu mata uang negara. Iya. Semuanya dolar lagi melemah, dolar Kuwait lagi tinggi, lalu dolar Kuwait itu jual ke dolar Amerika, dan itu mendapatkan keuntungan berapa persen gitu kan. Nah itu hukumnya apa Pak? Ya, baik. Jadi ini dilakukan oleh orang yang mudah panik. Nah, bagi saya tidak perlu panik. Yang jelas begini, kalau mau kembali kepada Islam sebenarnya kembali kepada dinar. Kenapa? Mata uang dinar dan dirham itu mata uang stabil. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu dinar bisa dibelikan seekor kambing yang sah digunakan untuk berkorban. Hari ini kurs dinar hampir 3 juta orang, 3 juta rupiah. Coba, satu dinar zaman Rasulullah dengan satu dinar hari ini ternyata masih relevan. Coba rupiah. Saya masih ingat bakso masa kecil itu 150 rupiah. Naik menjadi 200 rupiah gara-gara lagu si Milani. Abang tukang bakso, mari-mari sini 200 perak yang banyak baksonya. Akhirnya di mana-mana bakso yang 150 jadi 200 rupiah. Nah sekarang beli bakso bawa duit 200 rupiah ya gak bisa. Hanya akan mendapatkan senyuman kecut dari yang jualan. Apakah ada bakso 2000? Iya, cuma kuahnya, itu pun mangkok bawa sendiri dari rumah. Berarti menunjukkan apa? Betapa rupiah itu tidak berharga. Problemnya kalau hari ini saya punya dinar, terus belanjanya bagaimana? Kan susah. Coba Bapak misalnya punya dinar, terus mau bertransaksi dengan yang lain, gak bisa karena rata-rata orang sedang bertransaksi dengan rupiah. Saya sempat punya dinar, iseng-iseng karena istri saya pengen beli emas di Madinah, akhirnya duit dinar saya belikan emas. Ternyata diterima dan kursnya luar biasa, harganya bagus. Tapi kan itu hanya bisa dilakukan di satu tempat, tidak bisa dipraktekkan di
Indonesia. Lagi-lagi pengennya kembali kepada syariat Islam, tapi umat Islam belum siap untuk bertransaksi pakai dinar. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi seperti ini? Sebenarnya nggak usah panik-panik harus beli dolar, beli ini dan itu. Cukup alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Dalam situasi seperti ini berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jangan mudah panik dengan situasi dan kondisi. Akhirnya beli borong emas, beli ini dan itu. Saya tidak sepakat dengan orang yang terlalu mudah panik seperti itu. Baik, selesai. Ini ada pertanyaan, apa hukum sholawat munjiat? Boleh tidak untuk melancarkan rezeki dibaca 100 kali per hari? Apakah ada tuntunannya? Kan ada sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawais wa tunalu bihir ragaib. Udah, begini aja intinya. Ini amaliyah saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, amaliyah Muhammadiyah cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Udah gitu aja. Enggak usah pakai yang lain-lain. Biarkan ini medannya teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita dari Nahdlatul Ulama. Kita pakai sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen lancar rezeki, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak bacaan istighfar, ja'alallahu min kulli dikin makhraja, Allah bikin yang sempit menjadi lapang, wa min kulli hammin faraja, yang sedih berubah jadi bahagia, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Udah jelas hadisnya, malah memperbanyak istighfar. Wallahu alam bisawab. Inilah kajian kita di malam hari ini. Kita lanjutkan untuk edisi yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.